Halo pemirsa yang ada di rumah, senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali masih dalam program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Kalau dipikir ya remaja Indonesia ini dari tahun ke tahun semakin tinggi ya, apalagi remaja putri nih pemirsa. Nah, kalau kita berbicara mengenai remaja putri ini karena banyak sekali ataupun rentan gitu ya beresiko terkena anemia. Karena kenapa? Karena hemoglobin yang ada di dalam tubuh ataupun karena terjadinya haid ya ataupun menstruasi, kemudian juga pola hidup yang kurang baik ya, seperti diet ketat dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan yang namanya anemia. Untuk episode kali ini kita bakal membahas topik mengenai anemia. Nah, seperti apa sih tentunya gejala-gejala anemia, kemudian tablet tambah darah atau TTD pemberian terhadap remaja putri itu seberapa dosisnya. Nanti kita akan bahas secara tuntas. Dan yang paling penting, coba nanti kita akan tanyakan ke masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya perihal hal tersebut. Apakah tahu, mengerti atau tidak? So, ikutin kita terus hanya di program Narasi Sehat, Narasi Kesehatan. Oke, pemirsa yang ada di rumah ini kayaknya tepat banget nih. Asli sudah bersama dengan salah satu personil dari Cherry Bell. Kita kenalan dengan siapa nih? Iya, nama saya Fadila. Fadila Hairunisa. Kepanjangannya Enggak siapa? Fadila tuh. Fadila Wowohi. Fadila Tok namanya. Jadi kalau mamanya nulis ujian ada toknya ya? Enggak ada. Enggak ada. Fadila di sini lagi ngapain? Iya, ini lagi bantu ibu jualan. Wow, jadi libur sekolah ya? Iya. Libur sekolah bantu jual. Jadi kamu akan mendapatkan surga ya? Iya, amin. Gitu dong. Berarti Fadila kelas berapa? Kelas 2, kelas 3. Apa 3 nih? SMA. Oh, berarti kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Nggak ada kelas 2 ya sekarang ya? Kayaknya 10, 11, jauh bakal bingung ya. Oke, kelas 11. Oke, Fadia tahu nggak sih yang dimaksud dengan anemia? Anemia itu kayak kurang darah gitu nggak sih, Kak? Oke, ya Fadia tahu ya berarti ya, anemia itu kekurangan darah. Kalau menurut Fadia pribadi, Fadia anemia nggak? Enggak. Ini bukan dokter, tapi mendiagnosis ya pemirsa ya Fadia kan namanya. Menurut Fadia, apa sih ciri-ciri anemia ataupun orang yang kekurangan darah gitu? Itu kayak pusing gitu, terus kemudian apalagi gitu ya macam-macam ya. Iya. Tapi kalau umpamanya kamu nggak ada duit, pusing nggak? Iya, pusing Berarti juga. anemia juga dong. Nggak gitu konsepnya ya. Iya. Jadi paling tidak kayak letih, lesu, pusing gitu ya. Iya. Kayaknya kalau mamanya kita nggak punya duit pun kayak gitu ya Pak Dia Iya. ya. Ciri-ciri anemia sama ciri-ciri orang yang nggak punya duit kayaknya 11-12 Sama, iya, ya. sama. Sama. Oke, kalau umpamanya di lingkungan Fadia atau teman mungkin di sekolahan ada nggak sih Fadia yang terkena anemia gitu? Kurang tahu. Kurang tahu Iya. ya. Nah, kalau mama ini menurut Fadia, kalau mamanya seseorang terkena anemia biasanya harus ngapain? Harus benar-benar kayak istirahat gitu, habis terus itu nggak boleh apa gitu lah. capek Iya. gitu. Terus habis itu cuma diem aja di rumah jadi kaum rebahan. Enggak gitu. Oke, biasanya kalau mami orang-orang terkena anemia itu harus mengkonsumsi yang namanya TTD. Kamu tahu nggak kepanjangan dari TTD? Enggak tahu. Coba ya, Kak Aziz akan kasih tahu Fadia. TTD ya. Tanda, sebut tak tanda? Tanda cinta. Tanda cinta. Maksa ya. TTD itu adalah tablet tambah darah gitu. Tablet tambah darah. Jadi anemia itu kan penyebabnya kan karena kekurangan darah Iya. gitu kan ya. Jadi harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Tapi menurut Fadia yang harus mengkonsumsi tablet tambah darah itu hanya remaja-remaja yang terkena anemia saja atau semua remaja harus mengkonsumsi? Semua remaja. Oh, karena di sekolah juga disosialisasikan ya? Iya. Gimana? Bisa cerita nggak disosialisasikan seperti apa sih tablet penambah darah di sekolahan Fadia? Jadi benar ya pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi tablet tambah darah ini harus dikonsumsi oleh semua remaja, tidak hanya remaja yang terkena anemia saja, karena adalah ini untuk mencegah seperti itu. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah sekarang Aziz sudah bersama dengan Amena, anaknya Atta Halilintar. Aduh, jadi inget ya masa-masa dulu SD ya. Ini masih pada SD kan ya? SMP. Oh, SMP, kirain SD. Kita kenalan terlebih dahulu ya.
Ini namanya siapa? Kak Dirgantara. Siapa? Kak Dirgantara. Gue bohongin. Ini Kak Aziz ya. Ini dengan siapa? Rainara. Rainara. Kenapa sih namanya bagus banget? Jangan bohong deh. Kamu pasti namanya Atun kan? Lucu ya kalau SM. Kalau ini siapa? Jinan. 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 Iya. Jinan. Iya. Iya seriusin kamu Jinan. Terus kalau ini Aku Queensa. Queensan. Kok namanya bagus-bagus? Queensa. Queensa. Nah. Queensa. Ini kalau boleh tahu dari mana adik-adik? SMP 2. SMP 2. Ini kayaknya habis ulangan, habis ujian ya kalau nggak salah ya. Iya. Ujian kemudian habis itu pusing ya, habis ujian pusing nggak sih? Pusing banget. Kasihan ya, lagi nyantai-nyantai aja. Oke, Kak Aziz ini mau bahas tentang apa tuh namanya tablet tambah darah. Kalian tahu nggak sih tablet tambah darah? Apa? Queen apa Queen? Tambah darah buat nambah. Buat nambah uang saku. Apa dong Queen? Susah jelasin ya. Gak apa-apa, sebisanya Queen aja. Ya. Tablet untuk penambah darah. Tapi di sekolahan udah pernah dikasih belum sih TDD itu? Udah ya. Berapa kali berarti kalau yang Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat? Iya. Oh, setiap hari Jumat dia harus mengkonsumsi TTD itu. Iya. Biasanya sosialisasi dari sekolahan seperti apa sih? Boleh tahu nggak? Nggak tahu ya. Yang penting, tapi obatnya diminum kan? Apa dibuang? Ada dibuangin ya, nih Bu. Nggak boleh, itu harus diminum ya karena itu bisa mencegah yang namanya penyakit anemia. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu penyakit anemia? Kekurangan darah. Betul, kekurangan darah. Jadi obat TTD itu kan tablet penambah darah kan. Jadi itu untuk menanggulangi agar adik-adik ataupun teman-teman di sini yang belum terkena anemia biar tidak terkena. Jadi untuk mencegah, ibaratnya gitu. Nanti kalau umpamanya sudah terkena anemia kan itu nggak enak ya. Ada yang tahu nggak ciri-ciri orang yang terkena anemia? Coba kamu. Enggak tahu. Apa? Mudah pusing? Udah pusing, betul. Terusan? Enggak tahu. Nggak tahu. Letih, lemah, lesu, nggak punya uang. Nggak punya uang itu salah satunya bukan? Ini pada pusing sendiri-sendiri ya, presenternya soalnya tambah gak bener pemirsa. Oke, gini aja deh adik-adik ya. Gimana kalau mamanya kita simak bersama-sama penjelasan dari ahlinya mengenai TTD ini sama apa sih sebenarnya anemia itu, kemudian juga bagaimana sih cara untuk mengobati anemia. Oke, setuju? Kita nanti lihat ke kamera sana bareng-bareng, terusan kita sebut bareng-bareng check it out. Oke? 3, 2, 1. Check it out. Penting banget, penting sekali untuk remaja putri minum tablet tambah darah. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya anemia pada remaja putri. Kenapa sih harus minum tablet tambah darah? Karena remaja putri rentan terjadi anemia. Fungsinya zat besi itu sendiri atau tablet tambah darah itu yaitu karena di dalam tubuh manusia itu membutuhkan yang namanya zat hemoglobin yang tujuannya untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan apabila kita kurang asupan zat besinya itu menyebabkan aliran oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Akibatnya efeknya itu terjadi lemah, letih, lesu yang biasanya sering terjadi pada remaja putri yang kurang darah atau anemia itu sendiri. Anemia biasanya kalau orang luas itu menyebutnya yaitu kurang darah. Itu dinamakan anemia karena kadar hemoglobin di dalam tubuh seseorang itu rendah. Berkurangnya kadar hemoglobin disebabkan salah satunya yaitu zat besi di dalam tubuh orang tersebut berkurang atau kurang. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan mengkonsumsi tinggi makanan yang kaya zat besi dan minum rutin tablet tambah darah. Penyebab dari anemia itu sendiri biasanya yang terjadi pada remaja putri yaitu yang pertama, asupan dari zat gizi yang tinggi akan zat besi itu sendiri kurang. Yang kedua yaitu terjadinya atau keluarnya darah bisa terjadi karena
haid yang banyak, kemudian memang yang terjadi terus-menerus pada remaja putri yaitu haid, kemudian kecacingan juga bisa, nah itu bisa menyebabkan terjadinya anemia. Jadi memang remaja putri itu rentan terjadi anemia. Kalau remaja putra mungkin ada kasus tapi tidak sesering yang terjadi pada remaja putri. Salah satunya yaitu pada remaja putri itu rutin haid. Nah itu haid menjadi salah satu faktor utama terjadinya anemia. Makanya perlu ada asupan tambahan zat besi dari tablet tambah darah tersebut. Kemudian biasanya zaman sekarang itu remaja putri itu melihat penampilan nggih. Jadi kadang melakukan diet ekstrim tidak melihat kandungan gizi yang tepat untuk remaja atau kebutuhan gizi yang tepat untuk remaja. Kemudian selain tadi diet ekstrim, kemudian jajanan-jajanan sekarang yang banyak marak itu kurang mengandung zat gizi tinggi besi lah. Contoh saja mungkin mie instan. Biasanya kan remaja putri yang konsumsi mie instan tidak disertai dengan sayur, kemudian tidak disertai dengan telur atau ayam mungkin. Nah itu yang menyebabkan kurangnya asupan zat besi. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, sekarang Aziz sudah bersama dengan pengusaha Jet Bus. Wejan ngeri ya. Dengan siapa Mas Bro? Mas Ahmad. Mas Ahmad. Ya Mas Ahmad dari mana kalau boleh tahu Mas Ahmad? Dari Ungaran. Ungaran Semarang berarti ya, kalau nggak salah ya. Apa udah pindah di Yogyakarta? Belum lah. Masa pindah jauh banget. Ungaran dari jauh-jauh dari Semarang ke Kota Pekalongan. Kalau boleh tahu ada acara apa sih Mas Ahmad? Nganter anak-anak TK. Wes iya, kirain nganter anak Sama ibunya saya. maksudnya. Sama ibunya. Jadi memang ada ibaratnya study tour mungkin Iya, study kali tour. ya. Dan di sini mampir edukasi di Museum Batik Kota Pekalongan. Gitu. Tapi kita nggak bakal bahas itu nih Mas Ahmad. Kita bakal bahas perihal anemia. Mas Ahmad tahu nggak apa yang dinamakan dengan anemia? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Mas Ahmad udah punya putri? Belum nikah aja belum. Ternyata belum menikah. Silakan buat pemirsa yang masih mau sama Mas Ahmad di diskon 70 plus 20. Ngeri ya tuh diskonnya orang tua. Oke, Mas Ahmad nggak tahu anemia. Kalau kekurangan darah gitu tahu nggak? Tahu. Tahu ya. Nah, kekurangan darah itu anemia, Mas Ahmad. Oh. Nah, nggak pernah makan bangku sekolah, Mas. Oh, nggak pernah bangku sekolah tapi pernah belajar ya. Pernah Mas Ahmad. belajar. Ya, bener, pinter namanya. Terus nih Mas Ahmad tahu nggak yang dinamakan dengan TTD? Tablet tambah darah. Tahu nggak? Belum tahu tapi pernah dengar. Belum tahu tapi pernah dengar. Ini ngeles aja nih kayaknya Oh. nih. Biar nggak kelihatan bodoh aja. Lucu ya menurut saya. Iya. Nah kalau TTD kan tablet penambah darah. Kemudian kalau umpamanya anemia kan kekurangan darah. Kalau menurut Mas Ahmad nih, apa sih sebenarnya gejala dari kekurangan darah itu Mas Ahmad? Kebanyakan biasanya kurang tidur. Kurang tidur, Iya, kemudian Ya, kebanyakan pasti gitu. Kan saya tahu satu lagi itu. kurang Apa? duit. Setuju. Setuju. Langsung sumpring ya. Bener. Duit, ya, kalau mamanya kita banyak uang, banyak duit kan nggak bakal, ya nggak? Nggak bakal pusing ya. Nggak bakal pusing, nggak bakal anemia gitu ya. Betul. Oke ya, nih Mas Ahmad. Kalau Mas Ahmad sendiri, menurut Mas Ahmad anemia itu bisa sembuh total nggak sih? Tergantung orangnya gitu, Mas. Tergantungnya gimana nih, bisa dijelasin nggak maksudnya? Nah, kan banyak orang sekarang kan terlalu pikiran terus, Mas. Banyak Masalah pikiran. kerjaan biasanya itu. Masalah kerjaan. Baik, Gimana gimana? kalau kita kasih solusi orang-orang yang banyak pikiran, bilang sama Allah jangan dikasih pikiran. Jangan kalau itu. Bahaya itu. Iya, gitu ya. Tapi berarti tergantung orangnya. Kalau orangnya berkomitmen untuk sembuh ya bisa sembuh Iya, total. bisa sembuh total. Kalau nggak bisa buat komitmen ya nggak bisa sembuh Iya. gitu ya. Menurut Mas Ahmad sendiri, pengobatan anemia seperti apa sih Mas? Sepengetahuannya aja. Pengobatannya. ya pola tidurnya dijaga tuh, Pola Mas. tidur dijaga, terus jangan terlalu makan. makanan punya orang. Ya, jangan lah. Dimarahin orang nih nanti. Iya. Makan makanan yang mengandung Nutrisi Zat. ya,
besi Zat katanya. besi berarti makan tiang. Yang listrik berarti. Ini daripada Mas Ahmad semakin ke sana semakin ke sini. Gimana kalau umpamanya kita lihat penjelasan dari ahlinya untuk menjelaskan apa sih sebenarnya kandungan dari TTD itu, kemudian juga yang harus dikonsumsi oleh bukan pengidap ya, penderita anemia itu apa saja. Yuk kita lihat bersama-sama di kamera itu Mas Ahmad, kita bilang bersama cekidot. Oke? 3, 2, 1. Cekidot. Seseorang atau remaja putri yang terkena anemia bisa dikatakan itu anemia atau tidak dengan cara tes darah. Jadi mengetahui kadar hemoglobin dalam darah remaja putri dikatakan anemia apabila kurang dari 12 mg per desiliter. Kemudian ciri-cirinya mungkin ya, ciri-cirinya terkena anemia itu biasanya pada remaja putri itu mungkin sering lemah, letih, lesu, kemudian konsentrasi belajar itu menurun, sering mengantuk di kelas, terus prestasi juga menurun, kemudian ngantukan juga. Nah itu bisa pengaruh dari anemia pada remaja putri. Intinya kekurangan darah itu menyebabkan gairah hidup dari remaja putri itu menurun. Akibatnya mungkin kalau misal anemia itu menyerang terjadi pada anak-anak mungkin ya, itu otomatis biasanya berat badan anak pun menurun nggih. Jadi kan karena asupan zat gizi yang lengkap itu kurang, jadi biasanya berat badan anak yang kurang itu juga sejalan dengan kurangnya zat besi. Kemudian biasanya anak juga jadi kurang aktif, lemes, kemudian nafsu makannya juga menurun, itu juga ciri-ciri dari anemia. Kalau misalnya untuk ibu hamil juga biasanya juga harus dicek ya, dicek dari kadar HB-nya. Ciri-cirinya sama, adanya lemah, letih, lesu juga kayak gitu. Nah akibatnya apa? Kalau pada ibu hamil, biasanya pada ibu hamil dengan anemia beresiko perdarahan pada saat melahirkan, kemudian beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Bagaimana cara mengobati anemia nggih? Atau mencegah. Jadi ini kita bicara dengan mencegah dulu nggih. Dari program yang sudah berjalan, mencegah anemia dimulai dari remaja putri. Karena nanti siklusnya remaja putri, setelah jadi remaja putri, otomatis menikah kemudian menjadi ibu hamil. Nah itu, ibu hamil nanti melahirkan anak, itu siklusnya berputar. Nah kita memotong dari siklus remaja putri dulu. Remaja putri itu dengan cara mencegahnya yaitu minum tablet tambah darah, salah satunya. Minum tablet tambah darah dianjurkan itu seminggu 1 kali, hanya seminggu 1 kali. Jadi kalau sebulan itu 4 kali. Nah, minumnya itu kapan? Lebih baik diminum pada malam hari karena untuk mencegah terjadinya efek samping. Karena biasanya efek sampingnya itu seperti mual, perut terasa tidak enak. Nah, itu lebih baik diminum pada saat malam hari. Selain dengan konsumsi tablet tambah darah, kita juga perlu makan makanan yang bergizi seimbang, terutama yang kaya akan zat besi. Makanan yang tinggi zat besi itu contohnya ada dari hewani maupun dari nabati. Kalau untuk hewani, contohnya seperti daging merah, kemudian hati ayam, hati sapi, telur, ikan, itu tinggi akan zat besi. Kalau untuk dari nabatinya, dari sayur-sayuran yang berwarna hijau, contohnya daun kelor, bayam, kemudian brokoli dan lain sebagainya. Kemudian untuk minumnya pun harus bersama dengan air putih mungkin atau vitamin C. Kenapa tidak boleh dengan susu? Nah itu karena susu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi